untuk memperbaiki yang ada untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Dan saya sangat senang dengan kehadiran Bapak, Ibu, Kakak yang terhormat di acara course digital marketing ini. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi yang sangat penuh inspirasi ini ya. Dalam era digital itu memang kita harus dituntut untuk terus belajar, untuk berkembang, untuk mendalami digital marketing karena sekarang apapun basisnya digital gitu ya. Meskipun masih ada, pasar tradisional ya kan, tapi kalau kita belajar digital itu merabahnya itu tidak hanya di kenalan-kenalan, kanan kiri kita aja gitu. Kita, belajar digital marketing kita bisa merabah ke seluruh Indonesia, bahkan bisa global begitu. Nah, untuk mentor kita hari ini, beliau bisa kita panggil Kak Dwi Nugroho ya. Jadi beliau itu selaku founder-nya BSP, BSP Academy. BSP Academy itu singkatan dari Business Skill Program ya. Kita, memfasilitasi pendampingan program dari mulai digital marketing, terus kemudian Microsoft Office yang ada Word, Excel, PowerPoint, kemudian ada program, website, dan lain sebagainya. Apapun itu tentang digital, kita memfasilitasi itu gitu. Nah, untuk singkatnya kami jelaskan, mentor kami ini pendidikannya di tahun 2019 itu di Sarjana Teknik Informatika di Yogyakarta ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian beliau lulus di tahun 2022, eee, lulusan di Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau ini sudah mendapatkan 5 sertifikasi, BNSP ya. Jadi ada, web developer, kemudian data analyst, data science, digital marketing, dan content creator, kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin saya langsung saja serahkan ke mentor, mentor kita pagi hari ini. Oke. Ya silakan Bapak Dwi Nugroho. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Suara saya bisa terdengar, J, Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, J, Bapak Ibu, meskipun dalam keadaan online. Tidak masalah. Hari ini kita akan membahas tentang digital marketing. Mungkin Bapak Ibu penasaran apa sih digital marketing, kemudian dasar-dasarnya seperti apa. Nah, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai mengenai course digital marketing. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan dengan Kak Fitri, nama saya Dwi Nugroho.
Adapun background pendidikan saya, pertama saya mengambil teknik informatika, kemudian saya mengambil kesehatan masyarakat. Nah, saya sendiri bergerak di bidang data, terutama di data kesehatan. Nah, dari data kesehatan itu saya beranjak mencoba untuk di data produk. Akhirnya saya mengambil sertifikasi tentang digital marketing. Adapun beberapa narasumber pelatihan yang pernah saya dalami di Aman Mineral, kemudian Kominfo maupun di Bank Indonesia. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan amanah sama Allah untuk memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Nah, sedikit perkenalan dari saya, nanti mungkin bisa disambung dengan pertemanan dengan teman-teman yang ada di sini ya, sama nanti perkenalan juga. Tidak apa-apa. Nah, adapun skop pembahasannya, hari ini kita akan coba belajar tentang pengantar digital marketing, kemudian saluran utama digital marketing, ketiga bagaimana sih caranya melakukan riset keyword yang bagus, kemudian strategi-strategi apa yang coba kita apply untuk di media sosial. Nah, di dalam materi, jika teman-teman atau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada hal yang masih ambigu, bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman langsung aja raise hand, kemudian nanti open mic. Kita santai aja ya Bapak Ibu, karena sifatnya ini teori dan sedikit praktikum, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Seperti itu. Untuk materi nanti bisa di-share sama admin Kak Fitri, jadi bisa Bapak Ibu ulangi lagi, bisa Bapak Ibu pelajari lagi, sambil mengingat-ingat ketika Zoom tadi seperti apa. Begitu Nji, Bapak Ibu. Sebelum ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Bisa Baik, ya. terima kasih. Kita lanjut aja ke pengantar awalnya. Nah, apa sih digital marketing itu? Dikutip dari literatur atau penelitian dari Erwin, digital marketing itu penggunaan teknologi digital, karena sekarang era society kita harus melek teknologi, transformasi digital, atau penggunaan platform online yang tujuannya yang pertama mempromosikan apa yang dipromosikan, produk, barang fisik maupun digital ataupun jasa. Nah, di mana digital marketing ini tujuannya untuk berinteraksi dengan audiens. Nah, yang terlebih terpenting dari digital marketing itu kita bisa membangun sebuah hubungan dengan pelanggan. Sehingga nanti di akhir ketika pelanggan itu sudah loyal terhadap produk kita, kita punya pelanggan tetap tanpa harus khawatir produk ini tuh harus dijual kemana, dengan harga berapa, segmentasinya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu tujuan dari digital marketing. Kenapa penggunaan teknologi digital itu menjadi poin utama? Nah, karena dari survei yang dilakukan di We Are Social, nah itu populasi di Indonesia sampai 278 juta penduduk. Tetapi di sini bisa dilihat penggunaan koneksi internet itu satu orang hampir punya hampir dua kali lipatnya ya. Di sini ada 353 juta. Nah, itu kan berarti satu orang bisa punya 3 atau 4 HP atau mungkin 2 lah minimal ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga punya handphone lebih dari satu kan, untuk bisnis, untuk pribadi, ataupun untuk yang lain. Nah, kita harus tahu dulu segmentasi kita harus tahu dulu pasaran kita itu seperti apa. Kemudian alasan yang kedua, latar belakang kenapa digital marketing itu penggunaan teknologi. Nah, ketika orang berinternet, banyak waktu yang dihabiskan sekitar 7 jam lebih 38 menit untuk berinternet, kemudian untuk broadcast atau streaming itu 2 jam 41 menit, untuk mendengarkan radio, podcast, main game. Nah, ini waktu-waktu yang sering kita habiskan untuk di berselancar internet ya, entah itu membaca ataupun berinteraksi dengan teman, berinteraksi kuliah ataupun yang lain. Kemudian
Nah, setelah di breakdown lebih bawah lagi, ternyata penduduk Indonesia itu rata-rata 83% ini mencari informasi yang ada di internet, itu poinnya. Apapun itu informasinya. Yang kedua, mencari ide atau inspirasi. Nah, lumayan nih 70,6%. Dari sini Bapak Ibu bisa petakan ternyata nggak sekedar hanya scrolling-scrolling aja, tapi dari situ menemukan ide dan inspirasi. Nah, tetapi sayangnya next-nya itu ide dan inspirasinya mau dibawa kemana? Itu yang perlu kita harus gali lagi. Kemudian di 46,1% yang menjadi highlight, dia mencari produk dan brand. Jadi research produk dan brand untuk dia beli atau mungkin untuk dia lihat kompetitornya atau mungkin dia lihat secara detail gimana cara pemasarannya. Nah, ini di sini 46,1%. Nah, kemudian terakhir ketika kita melihat demografi, pasaran produk kita itu harusnya ditujukan kemana. Nah, kita bisa melihat di sini demografi dari pengguna internet di Indonesia. Ternyata produk-produk kita itu baiknya disasar di umur 25 sampai 34 tahun. Karena 20% sendiri menggunakan internet dan 17 itu yang female menggunakan internet. Untuk di atas itu apakah nggak ada? Ada, tapi segmentasinya agak kurang ya dibanding dengan anak-anak usia remaja ke dewasa awal. Usia 18 tahun sampai 34 nih lebih tinggi daripada usia 35 sampai 65 tahun ini. Itu. Ini demografi bisa kita pakai untuk menentukan segmentasi kita, baik pasar ataupun produk ataupun wilayah mana yang akan menjadi potensial untuk kita jual produk-produk kita. Kemudian, nah mereka-mereka ini mainnya di mana? Nah, ada juga di sini sosial media yang dipakai. Pertama WA, kemudian Instagram, Facebook, TikTok, sampai ke Facebook Messenger. Nah, ini untuk beberapa sosial media platform yang dia gunakan untuk menjual produk atau mencari sebuah produk. WA ada WhatsApp Business, lebih sering kita pakai biasanya, lebih sering interaksi dan lebih cepat. Kemudian ada Instagram, Facebook, TikTok, sampai dengan Telegram yang harusnya untuk berkirim message sama seperti WA, tapi bisa untuk berjualan. Nah, lebih-lebih Telegram sendiri dia fokus ke produk-produk digital seperti itu. Nah, kenapa sih harus digital marketing itu digerakkan di era-era ini atau mungkin pas era COVID? Karena dari survei Databox, Indonesia itu masuk jajaran negara paling sering belanja online. Kita pun kadang sehari bisa menerima paket 1 sampai 3 paket bersamaan, entah itu makanan ataupun barang, check out atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, sampai masuk ke jajaran negara paling sering belanja online. Begitu aja Bapak Ibu. Mungkin yang di sini di Zoom ini juga sering banget ya untuk belanja online. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Kita sifatnya santai aja, nggak perlu yang tegang banget. Kalau ada hal yang ditanyakan, ditanyakan saja, tidak masalah. Semisal belum ada, kita bisa lanjut di tahapan memulai berbisnis online. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus kita urutkan atau mungkin kita buatkan roadmap untuk memulai bisnis online. Pertama, kita melakukan survei pasar. Kita riset-riset dulu, menentukan harga, menentukan produk, menentukan tempat, kemudian kita buat brand kita itu apa, produk kita apa, kemudian kompetitor yang biasa menangani produk yang akan kita mau jual itu seperti apa. Nah, kita lihat, kita surveikan pasar, nah kira-kira ada nggak hal yang value lebih daripada kompetitor kita. Misalkan di uh,
mutu atau mungkin nilai gizi, kalau makanan atau mungkin kemasan, itu nggak masalah. Yang penting ada perbedaan antara produk kita dengan produk-produk kompetitor. Kedua, mempersiapkan media yang akan kita pakai untuk mempromosikan produk kita. Bisa website, bisa Instagram, sosial media yang lain, ataupun kita ikut marketplace. Mas, biaya untuk membuat website mahal, tenang, ada solusi-solusi di mana kita bisa menggunakannya. Kalau kita cocok, kita bisa lanjutkan, bisa kita beli, kalaupun tidak apa-apa. Trial nanti kita akan kasih informasi mana-mana aja, platform-platform apa aja yang bisa mendukung Bapak Ibu dan teman-teman lakukan ketika menggunakan digital marketing. Kemudian yang ketiga, membuat konten yang menarik secara rutin dan konsisten. Nah, begitu foto, video, kemudian copywriting, sama desain konten. Desain konten ini yang biasa dipakai ada Canva, ya enggak, Bapak Ibu. Kemudian foto juga bisa, editing foto, gimana sih cara bikin konten kreator, itu ada template-nya, ada plan-nya, nanti bisa kita bagikan. Kemudian di iklan digital. Nah, gimana caranya kita beriklan, gimana caranya kita menggunakan Google Ads, FB Ads, sama Instagram. Itu kan satu produk ketika kita mengiklankan sudah langsung tersebar tanpa harus kita kalau tradisional ya kita tawarkan dari rumah ke rumah, kios ke kios gitu kan. Nah, kita cukup pasang iklan satu aja sudah langsung bisa menyebar ke semuanya. Kelima, dengan menjaga hubungan dengan pelanggan. Kita misalkan di posisi sebuah pelanggan dari supermarket. Nah, supermarket tersebut mendata identitas kita, nama kita, tanggal lahir kita, bahkan alamat kita. Nah, suatu saat ketika kita ulang tahun atau mungkin ada acara di rumah, si supermarket itu memberikan kita barang, hadiah atau produk sampai diantar ke rumah. Tentu kan kita sebagai pelanggan punya rasa senang, punya rasa, oh, selama ini kita diperhatikan. Nah, itu bagaimana tips dan trik menjaga hubungan dengan pelanggan. Terakhir, keenam, menarik data dan melakukan evaluasi. Jadi ada KPI, Key Performance Indicator, evaluasi dari keuangan, evaluasi dari produk, evaluasi dari pemasaran, itu ada evaluasinya sendiri. Nah, hal-hal ini dijadikan satu di digital marketing. Jadi digital marketing itu tidak hanya berbicara sekedar produk digital gitu kan ya Bapak Ibu, kita harus samakan dulu mindset kita. Jadi ada berbagai macam teknik, berbagai macam kesatuan di dalam satu kesatuan digital marketing. Tuh. Nah, ada pertanyaan, mau tanya untuk CEO dan keyword kata kunci, produk saya mie ayam dan mebel. Bagaimana caranya agar konsumen waktu ingin mencari makanan dan barang tersebut di Google dan sosial media langsung munculnya tempat saya, Mas Dava. Nah, di urutan pertama rekomendasi di lokasi di Jogja. Baik, pertanyaan yang menarik. Nah, jawabannya ada di sini, di next selanjutnya ini. Nah, dari isi digital marketing itu yang pertama ada apa yang kita bayar, apa yang kita punya, dan apa yang kita dapat. Dari awal, semisal kita mau beriklan, ada iklan-iklan yang bisa mendukung proses bisnis kita. Di sini ada Facebook, ada Instagram, ada Google, ada YouTube, atau kita bisa menggunakan influence. Nah, selebgram seperti itu. Itu apa yang kita bayar. Nah, bayarnya sesuai dengan kantong masing-masing dari kita. Kita alokasikan. Misalkan seminggu 5.000. Ada juga platform yang bisa mencapai harga segitu. Atau mungkin ketika bisnis kita sudah beranah yang lebih omsetnya lebih-lebih, kita bisa alokasikan juga yang lebih sehingga capaiannya lebih luas. Nanti kita akan belajar itu juga. Kemudian yang kita dapat apa? Google review. Semakin reviewnya banyak,
meningkatkan SEO riset itu bisa menjadi nomor satu di website. Kemudian testimoni, komen. Jadi interaksi akun itu harus ada. Jangan sampai ketika kita sudah menempatkan bisnis kita di Google Maps atau Google Business, tapi tidak ada interaksi, tidak ada review, tidak ada testimoni, tidak ada komen, atau bahkan kita punya website sendiri tapi tidak ada aktivitas di dalamnya. Tentu hal itu pasti akan menjadi dasar Google akan menempatkan toko kita paling bawah. Algoritmanya Google seperti itu. Jika ada aktivitas, dia akan bertambah terus. Kalau tidak ada aktivitas, ya sudah, berarti ini dianggap mati gitu kan. Nah, apa yang kita punya di sini website, blog, sosial media, hingga marketplace. Nah, ini isian dari digital marketing. Bisa kita jalankan satu persatu dulu. Misalkan dari apa yang kita punya dulu, kita saat ini di bulan ini mau membangun sebuah website. Tidak masalah, pelan-pelan. Kalaupun belum punya website, kita punya blognya dulu. Nah, tentu hal ini akan beranak bertahap ya dari apa yang kita punya, terus kita coba iklankan, baru kita dapat nih Google review, testimoni, dan komen. Nah, satu kesatuan ini bisa meningkatkan traffic digital marketing yang optimal, seperti itu. Ketika nama usaha kita tampil di Google nomor pertama, tentu orang-orang langsung menuju ke sana tanpa harus lihat validitasnya. Oh, udah reviewnya bagus nih, udah nggak perlu diragukan lagi, udah langsung ke sana. Seperti itu, Nje, Bapak Ibu. Ini isi-isian dari digital marketing. Nah, gimana sih cara memulainya di sini? Nah, kita kelolakan dulu aset digital kita. Kalau kita punya website, berarti kita punya rumah atau punya toko. Kalau kios di Jogja itu setahun bisa dikatakan berapa ya, Bapak Ibu? Paling murah 10 juta mungkin ya, atau 7 juta setahun itu kios ukuran ya wajar lah, toko-toko kelontong gitu kan. Nah, tapi di website kita ada yang versi gratisnya. Nah, ini di sini bisa Bapak Ibu catat mungkin atau mungkin di screenshot, ada yang namanya Google Site. Nah, ini gratis dari Google, bisa Bapak Ibu gunakan untuk membangun toko, membangun website produknya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan untuk share website. Jadi ketika ada pembeli tanpa harus datang ke kios kita, sudah datang ke kios digital ini secara gratis. Kemudian Canva juga bisa gunakan untuk mendesain toko kita, rumah kita, dan yang terakhir Desti Page. Nah, ini beberapa tools untuk Bapak Ibu gunakan dalam mengelola aset digital atau membangun toko di era digital. Ini free, bisa Bapak Ibu gunakan secara bebas. Nah, nanti kalau semisal cocok, biasanya trial 3 bulan atau 6 bulan, bisa Bapak Ibu lanjut atau tetap gunakan yang free dengan fitur yang mungkin dibatasi ya. Misalkan update produknya sehari hanya boleh 20 produk. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau punya akunnya 20 gitu kan, 20 kali 20, udah 400 toko. Nggak perlu pegawai, tapi kan nggak sebanyak kios yang offline ya, atau yang berada di lapangan. Nah, kalau kita mau jualan di mall, berarti kita menggunakan yang marketplace ini. Nah, isinya apa? Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli. Nah, itu contoh-contoh di marketplace. Kalau misal kita mau jualan di mall atau mau kita buka kios secara offline sendiri, misal kita mau buka kios di mall mana ya Bapak Ibu, kalau di Jogja yang paling banyak pelanggan katakan gitu, udah berapa puluh juta sendiri. Nah, kita tinggal daftarin dokumen NIK, KK, kita sudah punya kios resmi di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, kios-kios yang sudah verified, yang udah centang biru ya Bapak Ibu, itu biasanya udah langsung pelanggan itu percaya, oh ini terverifikasi, oh ini sudah
validitas, udah tinggal beli-beli produknya aja. Tuh. Dan terakhir, kita gunakan sosial media, itu sama seperti kita ngobrol-ngobrol dengan teman di kafe. Ada juga yang Facebook, Instagram, maupun TikTok. Nah, ini contoh-contoh sosial media. Nah, sosial media sendiri itu dibagi, kita bisa menyasar konten itu ada aturannya sendiri. Misalkan di Instagram, kita kalau membuat konten to the point, itu prinsip dari Instagram. Setelah to the point, kita harus punya headline nih. Biasanya kan di awal-awal itu 3 detik pertama POV, point of view-nya apa, membuat orang-orang itu tertarik. Sama seperti kita melihat film, kalau dari awal trailernya udah nggak bagus, ya udah kita bakal skip film itu. Nah, itu contoh-contoh di Instagram. Menggunakan bahasa yang semi formal, kemudian ada caption-nya, ada banner-nya, itu konten-konten yang bisa diposting di Instagram. Itu yang pertama. Yang kedua, Twitter atau X. Nah, itu biasanya bahasanya fleksibel, casual. Nah, tapi kita nggak bisa menggunakan caption yang terlalu panjang. Hanya sebatas berapa karakter. Tidak seperti Instagram. Nah, adapun di Twitter, kita bisa mention siapa aja yang terlibat di dalam produk kita. Itu bisa nih. Langsung mention influence atau selebgram. Facebook sendiri, dia sifatnya storytelling, jadi bercerita misalkan tentang mie ayam tadi, gimana caranya, bahan-bahannya, kemudian cara pembuatannya, terus sampai terakhir kualitas dari mie ayam misalkan, itu diceritakan di Facebook. Mulai dari step per step, terus tahapan per tahapan, sampai hasil akhirnya menjadi sebuah mie ayam dengan cita rasa yang enak. Nah, itu bisa nih di Facebook. Jadi ada tahapannya, ada part-partnya. Kemudian yang keempat, di TikTok sendiri, dia menggunakan bahasa yang ringan, casual, kekinian. Dia desainnya mengikuti apa yang viral, itu bahkan bisa FYP, nah itu di sosial media TikTok. Ini jadi ketika kita mau membuat konten, kita harus tahu pasarannya dulu. Kita mau berkonten di mana? Di Instagram, di Twitter, di Facebook, maupun di TikTok. Gitu. Ada pertanyaan dari Mas Kukuh, mau nanya kalau ingin bisnis kita muncul di halaman pencarian Google, itu jurusnya seperti apa ya? Sudah punya platform seperti Carousel, Google My Business. Baik, baik Mas Kukuh, untuk Google My Business sudah punya, bagus. Nah, tinggal kita riset kata kunci. Riset kata kunci ini kita bisa menggunakan platform juga dari Google, namanya Google Keyword Planner. Nah, nanti kita akan coba jelaskan gimana meriset sebuah kata kunci seperti yang Mas Kukuh. Nah, dari riset-riset kata kunci di tahun 2024 sampai 2023 kemarin, itu ada peluang-peluang bisnis digital. Misalkan di sini. Di jasa itu ada jasa konsultan bisnis. Ini paling tinggi permintaannya. Kemudian jasa digital marketing sendiri itu untuk urutan nomor 2, bisnis afiliasi. Jadi misal kita nggak punya produk, kita menjualkan produk orang lain, kita dapat komisi. Itu juga menjadi peluang bisnis. Pengajar online sama seperti saya saat ini, memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada teman-teman. Saya sebagai pengajar online juga menjadi peluang bisnis digital. Dropshipper, nah ini yang paling banyak kita lihat ya, mungkin di daerah saya di sini di Ambar Ketahuan itu setiap berapa kilometer itu ada gudang paketan, gudang dropshipper. Orang-orang ya, wah, ibu-ibu biasanya itu banyak barang, ternyata bukan barangnya, tapi hanya sebagai tempat ngedropnya aja. Jasa titip, just tip, penulis, kemudian jasa foto, jasa penerjemah, sampai konten kreator. Ini di bidang jasa. Adapun di bidang barang, yang pertama makanan dan minuman, itu hack yang pertama, itu paling tinggi. Kemudian bahan makanan dan minuman, misalkan kita menjual makanan nasi goreng, tapi bahan yang kita pakai itu berasnya yang beras organik. Jadi kan beras organik itu untuk diet ya, nol gula dan nol kolesterol.
Mohon maaf tadi sinyalnya putus. Tadi sampai mana ya? Kita ulangi lagi. Terputusnya di peluang bisnis ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di peluang bisnis ini di era saat ini itu ada peluang jasa dan barang. Jasa sendiri ada jasa konsultan bisnis, jasa digital marketing, ada bisnis afiliasi, kemudian jasa pengajar online, dropshipper, hanya tempat-tempat untuk drop barang ya, tapi bukan dimiliki, tapi hanya untuk sekedar dititipin. Kemudian jasa titip, penulis, kalau teman-teman Bapak Ibu suka menulis, ada jasanya juga. Kemudian penerjemah, fotografi, maupun konten kreator. Nah, adapun barang sendiri, ada topnya itu di makanan dan minuman, bahan makanan dan minuman, ketiga kesehatan dan gaya hidup era saat ini itu seperti apa, kalau kesehatan itu seperti apa, kemudian fashion, perawatan. Nah, ini perawatan dan kecantikan ini top 5 ya. Tahun kemarin perawatan dan kecantikan top ketiga, sekarang agak turun. Ke-6 perlengkapan rumah tangga, ke-7 tentang produk anak, sampai ke-10 tentang dekorasi interior rumah. Nah, peluang-peluang bisnis ini, misal Bapak Ibu masih belum ada ide, nah ini mungkin bisa dijadikan ide dari sini. Oh, ternyata ada jasa tentang dropshipper misalkan gitu, punya halaman luas, bisa untuk jadi peluang, atau mungkin punya ruko kecil yang masih belum tahu buat apa, nah itu bisa. Atau mungkin di barang tentang produk-produk bahan makanan atau minuman, produk anak. Nah, tinggal kita melakukan riset kata kuncinya. Nah, gimana cara melakukan riset kata kunci? Kita bisa menggunakan di Google, pencarian Google dengan kita seperti ini, Google Suggestion. Misalkan kita mau membuat atau menjual tentang baju tidur anak. Di sini bisa kita lihat, ketika kita mau menuliskan baju tidur anak, nah yang paling sering muncul itu apa? Baju tidur anak, baju tidur anak perempuan, baju tidur anak laki-laki, baju tidur anak perempuan lengan panjang sampai perempuan umur 12 tahun. Nah, riset-riset ini udah dilakukan oleh orang-orang di seluruh dunia, sehingga kita bisa tahu, oh yang paling dicari itu tentang ini. Nah, Google ini mengikuti wilayah kita ya. Kalau di Indonesia ya berarti orang-orang Indonesia itu paling sering mencari baju tidur anak itu ini pencariannya. Ini bisa dijadikan sebagai riset kata kunci dari penjualan produk Bapak Ibu semua. Ataupun kalau kita lengkapi, misalkan kita mau baju tidur anak laki-laki. Nah, hal-hal yang terkait ini apa aja risetnya yang sering dilakukan orang-orang? Umur 1 tahun, umur 12 tahun, umur 5 tahun, sampai dengan bahan. Nah, rinci. Padahal sama-sama baju tidur ya, anak laki-laki. Tidak satu kata kunci aja menyelesaikan. Ada untuk umur, ada untuk bahan, atau mungkin baju anak laki-laki labubu yang lagi tren ya. Nah itu. Kalau anak perempuan, lebih seringnya gimana? Lengan panjang, marketplace-nya di mana, kemudian umur berapa. Nah ini sebuah riset-riset kata kunci yang bisa kita lakukan atau bisa kita modifikasi dengan bantuan Google Suggestion. Sangat mudah ya Bapak Ibu, ketika kita tinggal mengetik aja misalkan produk kita apa, nanti keluar itu hasilnya. Suggestion yang sering dipakai untuk produk-produk kita. Nah, dari sini misalkan kita sudah punya satu produk pegangan nih, misalkan baju tidur. Nah, kita tinggal tambahkan dengan riset Google Keyword Planner. Nah, kita bisa ciptakan kata kunci. Misalkan di sini ada suatu beras
beras organik, kemudian jagung organik, ataupun tanaman hortikultura. Nah, suggestion-nya apa? Ide-ide yang diberikan oleh Google, misalkan beras merah organik, kemudian harga beras organik, ini bisa dijadikan konten ataupun hashtag dari suatu produk. Beda beras organik dengan biasa, nah seperti itu. Ini di setiap akun Bapak Ibu sudah dilengkapi ini ya, di setiap akun Google-nya, jadi udah tidak perlu khawatir harus kemana, harus menggunakan aplikasi apa, tinggal Bapak Ibu semua ketikkan aja di dalam Google Keyword Planner. Nah seperti itu udah langsung muncul, tinggal Bapak Ibu ketikkan produk apa yang mau Bapak Ibu cari risetnya. Nah, misalkan di sini cara membaca beras organik gitu kan, penelusuran bulanan. Jadi orang di Indonesia mencari keyword atau mencari beras organik itu sejumlah 100 sampai 1.000 per bulan. Nah, berarti kan banyak juga ya yang mencarinya. Nah, kemudian persaingan kompetitor kita yang menjual beras organik itu lumayan tinggi. Di sini juga ada biaya untuk iklan, tapi ini nggak harus ya, nggak harus kita iklankan. Kita bisa promosi sendiri. Di sini, ini biaya paling murah dan biaya yang paling tinggi segini. Nah, begitu. Ini ide-ide kata kunci yang bisa Bapak Ibu coba, Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan akun Google masing-masing. Nah, setelah ini kita bisa menyasar ke lokasi. Kira-kira lokasi yang cocok untuk menjual produk beras merah vakum ya tentunya ya, kalau dikirim keluar kota atau wilayah itu di mana? Kita bisa menggunakan Google Trends. Nah, di Google Trends ini kita bisa mencari nih beras merah biasa, beras merah organik, harga beras merah organik itu di mana yang paling banyak dicari, ternyata di Sulawesi Barat. Nah, ketika kita harus menjual beras merah, berarti tujuan utama produk kita dipromosikan ke wilayah Sulawesi Barat. Terus gimana pengiriman, terus gimana caranya? Ya tentu dengan bantuan Google itu sendiri. Tadi kan ada Google Ads, gimana cara beriklan. Adapun pengiriman, di Google sudah bekerja sama juga dengan pihak-pihak ekspedisi, itu untuk UMKM bisa dibantu dengan harganya. Tetapi yang menjadi konsen kita gimana cara produk kita itu sampai ke lokasi itu bisa utuh, bisa maksudnya awet. Kalau produk seperti beras kan bisa divakum. Nah, kalau produk makanan yang lain kan bisa dibuat frozen ataupun yang lainnya. Itu trik-trik yang harus kita lakukan gimana caranya meskipun ke Sulawesi barang itu tetap aman. Nah, itu ya Bapak Ibu. Google Keyword sudah, Google Trend juga sudah. Terakhir, kita harus berfokus gimana caranya kita membuat konten itu biar bisa dikenali sama orang-orang. Ada yang namanya template. Nah, template ini bisa Bapak Ibu gunakan, nanti kami share juga. Misalkan kita mau mempromosikan tentang barang mie ayam ke Instagram. Nah, ada topiknya dulu yang harus Bapak Ibu isi. Topiknya ini tentang mie ayam, tapi tentang apanya? Fokusnya, manfaat mie ayam di kala siang hari, misalkan gitu. Kan bikin orang menarik nih. Kemudian title-nya, kemudian media yang digunakan apa? Instagram kah? Atau Facebook? Ataupun yang lain. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian ada skripnya, perkenalan, kata-kata untuk mengajak, untuk mendoktrin orang untuk biar bisa makan mie ayam gitu kan. Kemudian skrip intinya bercerita tentang bahan-bahannya ataupun yang lain yang mendukung untuk orang itu membeli produk mie ayam.
kemudian sampai terakhir closing. Nah, kemudian di set kata kuncinya itu ada di sini bagian hashtag. Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan ini untuk konten per konten. Nanti template-nya seperti ini. Saya coba share screen-nya template. Template-nya seperti ini. Nah, channelnya Bapak Ibu di mana misalkan mau promosi di Instagram, Facebook, ataupun yang lain, bidang pembahasannya apa, siapa yang penanggung jawab atau PIC-nya, kemudian topiknya apa, tinggal Bapak Ibu tulis, title-nya, media yang digunakan, kemudian script sampai ke tag. Nah, tag ini hasil pencarian kata kunci tadi ya, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tulis aja. Nah, jadi kita nggak bingung nih, hari ini mau bikin konten apa, sudah terbuat atau belum, kita tinggal upload. Nah, di planning, nggak harus hari ini baru berpikir hari ini untuk membuat konten. Bapak Ibu rencanakan aja, dalam 1 bulan ini Bapak Ibu rencana membuat konten apa saja. Nah, dari situ kita bisa next-nya ke timeline atau penggunaan waktunya, date-nya. Kapan harus terpublish, kapan harus terproduksi, kapan harus upload. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Nanti kami share, tunggu di WhatsApp grup ya. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu coba, Bapak Ibu bisa melatih menulis. Karena kalau tidak terbiasa menulis, kadang kita lupa dengan ide-ide kita. Kita punya ide bagus, tapi kalau kita nggak menuangkan, ketika kita keluar dari rumah udah lupa, ketika kita di sampai aktivitas juga udah lupa, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan ini. Kemudian terakhir presentasi. Nah, contoh headline di sini sudah ada panduannya, tinggal Bapak Ibu gunakan. Misalkan ketika kita mau memberikan headline, ada orang yang putus harapan, kita kasih benefitnya. Mau menurunkan berat badan gitu kan, ada orang yang kelebihan mungkin obesitas, tapi bingung mau menurunkan berat badan gimana. Kita kasih solusi dalam 3 bulan gitu kan. Dalam 3 bulan, berapa berat badan yang bisa diturunkan? 10 kg misalkan. Kemudian di sini ada selektif, yang ngerasa cantik boleh merapat, atau mungkin yang merasa suka lapar boleh merapat gitu kan. Nah, ini contoh-contoh headline yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk POV di awal, point of view-nya. Tuh. Boleh di screenshot atau nanti materi ini juga akan dibagi sama admin kita. Jadi bisa Bapak Ibu pelajari lebih lagi ya. Kemudian strategi di akhir untuk digital marketing sendiri, kita harus fokus dulu. Kita tuh siapa? Maksudnya tuh produk apa yang akan kita gunakan, kemudian branding apa, harganya berapa, kita harus mengenali dulu. Kita mau menjual apa dan kita itu siapa. Nah, kalau sudah kita tahu tentang kita itu siapa, lewat mana yang akan kita tuju. Kemudian kita buat konten itu tentang apa? Promosi ya, iklannya. Terus sasaran kita, audiens kita itu siapa-siapa saja. Baik itu usia, ataupun demografi, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu inti dari strategi digital marketing. Tuh. Begitu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, adakah yang mau dibahas atau mungkin dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Mas Iya. Alfian. Pak Nugroho. Begini Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan kan, sebetulnya saya ada bisnis makanan, terus ada Hmm, juga bisnis kucing ras ya Bapak, catering, iya. jadi tergabung dalam sebuah organisasi.
Namun kalau untuk istilahnya ya adoption ya, cuma sebenarnya Ya, ya menjual juga sebetulnya gitu. Untuk kucing-kucing ras tersebut itu apakah ada peluang juga ya Pak untuk di digital marketing terutama di Google itu sendiri gitu? Karena kan untuk membangun brand di TikTok, Instagram itu iya. kan agak susah juga karena kita harus rajin posting sedangkan saya ada kerjaan lain. Nah, kalau untuk di Google gitu apakah tetap bisa untuk membuat konten menawarkan koleksi-koleksi saya begitu Bapak? Baik, terima kasih Mas Alfian. Jadi bisnisnya tentang kucing ya Mas? Kucing Iya, atau kucing iya, ras gitu kucing Bapak. ras. Iya. Bisa Mas. Jadi di Google itu ada segmentasinya tidak hanya tentang barang maupun jasa ya, tentang Hmm. binatang peliharaan, kucing maupun sugar glider itu ada juga Hmm. gitu di Google. Kita bisa mengeksplorasi, kita bisa membuat segmentasi sendiri melalui Google aplikasi Google itu. Tuh. Jadi nggak Oh. perlu khawatir, nggak harus jasa atau barang, semua apapun itu bisa untuk digital Oh, marketing. Iya, kalau misalkan saya nanti pengen cari tahu gitu, biasanya tuh untuk pemula-pemula gitu, keywordsnya apa sih Bapak untuk menawarkan di Google kayak gitu nantinya gitu? baik. Sebentar, saya coba ya Mas, sambil Oh, saya nggih. baca Siap, tadi. matur suwun sangat Bapak. Oke, Google keyword. Sudah terlihat ya Mas dan teman-teman. Sampun Bapak. Oke. Nah, di keyword planner ini di Google sudah tersedia ya. Kalau ini kita coba ke Google, kemudian di sini ada Google. Nah, ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman lakukan tentang Google Keyword ini. Kemudian kita coba membukanya. Nah, di sini ada temukan kata kunci barunya. Kita mau riset tentang kata kunci apa. Misalkan kita klik. Nah, kita mau mencari di wilayah di Indonesia ataupun di mana kita ketik aja kucing ras misalkan gitu, ataupun kita ada riset-riset kata kunci-kunci yang lain. Nah, kemudian kita coba dapatkan hasil. Nah, ini 12 ras kucing termahal di Indonesia. Misalkan kita mau membuat konten 5 jenis kucing ras, 5 ras kucing. Nah, ini adopsi kucing ras. Banyak banget ternyata ya. Kita bisa mencari, ini pencarian 2 Oktober 2023 sampai September 2024. Berarti setahun ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya pencarian kucing ras ini eh, asosiasinya kemana aja? Kucing peliharaan, kucing rumah, ataupun kucing-kucing yang lain. Nih, bisa seperti itu.
free juga Google ini, jadi semua akun Google sudah dilengkapi dengan Google Keyword ini, Mas. Oh, baik, siap. Tinggal memakai saja nanti diekspor Iya, sendiri begitu, Nji. betul. Oke. Matur suwun sangat, Pak Nugroho. Baik, terima kasih Mas Alfian, sama-sama. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Dari Bu Retno, bagaimana dengan akun Facebook profesional? Nah, akun Facebook profesionalnya itu mau dibuat yang seperti apa, Bu? Mau jual produk atau riset atau yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Bu Retno. Oke. Sambil menunggu Bu Retno, ada dari It's Bea. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sudah berusaha spray selama 11 tahun, tetapi digital marketingnya masih terasa setengah-setengah. Saya harus memperbaiki dari mana? Nah, harus memperbaiki dari mana kira-kira? Berarti kan harus mengenali. Halo Bu Retno, Ya, sepertinya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak Nugroho ya. Ini Pak, saya kan kebetulan punya akun Facebook beberapa ya, lebih dari satu. Yang satu itu eh, konten tentang sejarah seperti itu. Terus yang satunya lagi isi tidak jualan Pak, yang satunya lagi itu konten-konten kehidupan sehari-hari. Terus kemudian di akun lagi satu lagi itu akun organisasi itu tujuannya selain untuk kegiatan sehari juga untuk jualan. Kemudian itu di settingan akun profesional itu kan ada pilihan kita mau minta bintang atau berlangganan. Itu sebaiknya kita pilih yang mana ya Pak ya? Berlangganan itu misal verified itu ya Bu, centang biru gitu ya, atau berlangganan? Saya juga kurang tahu Pak. Kalau nggak salah berlangganan itu mungkin follower kita harus berlangganan atau gimana, saya juga nggak paham Pak. Terus atau follower kita memberi bintang memberi bintang ke kita gitu. Saya juga ya, saya kurang paham itu Pak. Ya, baik, setelah saya cek ternyata akun Facebook yang berlangganan itu ketika Ibu berlangganan biaya itu sama seperti mengiklankan apa saja produk-produk Ibu yang sudah Ibu publish di dalam Facebook, kemudian nanti diiklankan sama pihak Facebook tanpa Ibu harus setiap hari posting, tiap hari share. Nah, itu udah langsung otomatis dari Facebook. Kemudian yang kedua, untuk wilayahnya bisa Ibu setting, mau Ibu pasarkan di mana, di wilayah Ibu sendiri atau mungkin tadi meminta bantuan Google Trend untuk melihat wilayah-wilayah yang potensial bisa Ibu sasar. Nah, itu udah langsung dari Facebooknya. Tetapi nanti ketika semakin banyak promosi, saldo Ibu juga lumayan terkuras. Jadi ada plus minusnya. Itu yang berlangganan di akun profesional Facebook yang tadi Ibu ceritakan seperti itu, Ibu. Satu lagi Pak, itu kan saya pernah melihat di postingan orang di Facebook ya, bahwa dia sudah dapat sekian dolar dari Facebook. Itu cara dapatnya bagaimana Pak? Dia tidak jualan apa-apa, dia hanya bikin konten-konten seperti itu. Iya, Bu. Jadi Ya. konten itu tidak serta-merta hanya untuk membuat aja ya. Kita juga bisa dapat fee dari beberapa sosial media. Misalkan saya hobi ngedesain, saya bisa upload konten desain saya ke sebuah website. Nah, dari website itu akan memberikan fee kepada saya ketika desain yang saya buat itu dipakai orang lain. Sama seperti Canva itu. Nah, modelnya seperti itu. Misalkan
konten ibu upload di Facebook. Nah, konten tadi dipakai orang lain. Nah, ibu mendapat bayaran dolar. Nah, intinya sederhananya seperti itu, Ibu. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggak Matur apa-apa, nuwun. Ibu. Punya banyak akun Facebook, ternak akun Facebook, Ibu satu konten dibuat 10 Facebook. Kan kita tidak tahu ya konten mana yang dilihat orang yang bisa berfungsi Ya, untuk orang lain, ya kan, Bu? nggih, nggih, Pak. Terus matur nuwun sanget, Bapak. Baik, Ibu, terima kasih kembali. Terakhir tadi dari siapa ya? Mbak Intan Spray. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sudah usaha spray selama 11 tahun, tetapi di digital marketingnya masih terasa setengah-setengah. Saya harus memperbaiki dari mana? Nah, kita bisa mengawali dari yang di sini. Saya izin share screen lagi. Sudah terlihat ya, Mbak Intan, di tahapan memulai bisnis online ini. Nah, pertama kita coba ulangi riset survei pasar kita dan kompetitor kita. Yang usaha spray tentu banyak banget. Bahkan saya sendiri juga jualan spray gitu kan, tapi bukan berarti jadi kompetitor Mbak Intan ya. Nah, dari situ kita punya value lebih. Misalkan Mbak Intan jualan spraynya itu menggunakan bahan yang dingin, misalkan seperti itu. Atau mungkin warnanya bisa request mereka minta motif apa, warnanya seperti apa. Nah, jadi ada nilai lebih daripada penjual spray yang biasanya. Nah, kalau sudah kita survei pasar, survei kompetitor-kompetitor kita bisa lanjut ke media sosial yang bisa kita siapkan. Bisa itu website, bisa itu sosial media yang lain, bisa itu sebuah blogger, atau kita titipkan ke mall-mall yang berbentuk digital, Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, ataupun yang lainnya. Tuh. Kemudian setelah itu kita membuat konten. Nah, seperti itu kalau dibuat konten banyak banyak hal ya, mulai dari uh, warna yang bagus ketika dipakai di musim dingin gitu kan, atau musim penghujan, kan mempengaruhi itu karena visual manusia itu lebih cenderung ke warna. Nah, kemudian keempat, gimana cara melakukan iklan digital? Kita menggunakan Facebook atau Instagram atau mungkin hal-hal yang lain yang biasa Mbak Intan pakai. Terakhir, kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Misalkan ada orang yang sudah loyal dengan Mbak Intan, beli spraynya Mbak Intan selama 5 tahun terus gitu kan, kasih hadiah 1 atau 2 spray di hari ulang tahunnya, atau mungkin di hari dia di mana dapat kabar gembira seperti itu. Gitu Mbak Intan. Ada tanggapan Mbak Intan? Atau cukup? Oke, Baik. Kak Dwi Nugroho, ini ada pertanyaan lagi, tetapi pesertanya sudah left. Nah, Boleh, ini boleh. dari Kak Kukuh ya. Nah, Eh, Katanya pertanyaannya, untuk Google Suggestion itu untuk awal kita ngeluarin anggaran berapa ya? Gitu. Adakah gratis yang uji coba dulu atau ada minimal anggaran buat awal-awal gitu? Nah, tadi sempat ngechat saya, katanya mau live dulu ada acara gitu. Cuma dia mau em, apa dengerin rekamannya lagi. Jadi mohon dijawab ya, Kak Dwi Nugroho ya. baik, terima kasih Mbak Fitri dan Mas Kuko ya. Nanti bisa melihat recordingnya. Jadi untuk Google Suggestion itu tidak ada biaya sama sekali. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan Google juga. Nah, jadi segala sesuatunya kita dibantu dengan Google ya.
Nah, di Google sendiri kita bisa menggunakannya, kita ketikkan aja Google di sini. Nah, kita mungkin langsung ke usaha tadi apa, spray ya, spray misalkan itu ya. Nah, ini contoh Google Suggestion-nya. Ada spray Bonita, spray kasur, Bonita ukuran 180 kali 200, ada My Love, Lady Rose, sampai ke spray batik. Ini kan contoh-contoh riset kata kunci yang dari Google Suggestion. Gitu. Ini tanpa berbayar dan ini gratis, bisa Bapak Ibu gunakan selama Bapak Ibu masih punya akun Google-nya. Gitu. Bebas nih, misalkan kita tambahkan riset spray kasur. Nah, ada lagi spray kasur kecil, spray kasur cowok, spray kasur busa, Bonita, polos, ukuran, sampai ke spray kasur kotak-kotak. Gitu. Begitu ya, semoga Mas Kukuh bisa memahami dan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Kukuh. Meskipun udah izin lebih dulu, tidak apa-apa. Gitu Kak Fitri. Ah, Oke, Em, ternyata jam 10 udah ini ya, udah berakhir sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya ini masih lebih luas lagi ya untuk bisa digali gitu untuk apa sih Q&A untuk materi digital marketing, karena sebetulnya digital marketing itu sangat luas dan kalau kita gali satu persatu memang nggak akan selesai ya, bahkan bisa selesai itu berhari-hari gitu. Kalau untuk dibahas 1 sampai 2 jam itu memang sangat kurang gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pun sebetulnya ingin mempelajari banyak hal, cuman karena masih belum ini ya, belum mengetahui satu persatu, pada akhirnya mau mau tanya tuh bingung gitu, Q&A-nya jadi bingung gitu, maksudnya nggak terstruktur, mau ke arah kemana sih ini sebetulnya bisnis saya mau saya jalankan gitu. Padahal kalau kita bisa mempelajari atau mendalami bisnis kita itu, kita sehari itu bisa kok mendapatkan, apa ya, kalau kata orang dibilang 2 digit, 3 digit gitu ya. Nah, nah ini kalau kita bisa, apa ya, bisa simpulkan sebetulnya digital marketing itu, nanti akan kita bahas juga channel-nya ya, channel atau distribusinya. Itu banyak hal. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin mengikuti kembali untuk course digital marketing yang free, nanti kita akan kasih informasi lanjutan melalui grup WhatsApp bisnis gitu ya. Jadi tetap stay aja di grup WA bisnis untuk kelas digital marketing free karena nanti setiap pekan kita adakan seminggu sekali gitu untuk course free. Tetapi jika Bapak Ibu ingin mendalami kembali digital marketing itu seperti apa dan lebih privat lagi gitu ya. Nanti kita akan sampaikan program-program kami pendampingan yang berbasisnya ada paket hemat, ada paket mingguan, ada paket 3 minggu, ya 3 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan tahunan gitu ya. Nah nanti tergantung tujuan Bapak Ibu itu apa sih sebetulnya ikut course digital marketing gitu ya. Nah, karena mungkin waktunya saya pikir jam 11 ternyata sudah jam 10 selesai, ya sudah tidak apa-apa ya. Maka, kita akan diskusi lanjutan di grup. Sebelumnya terima kasih ya Kak Dwi Nugroho ya udah berbagi. Nah, untuk kedepannya pun kita akan nanti selang-seling ya bisa mentornya Kak Dwi Nugroho lagi, karena memang beliau itu selaku founder ya. Jadi, eee jadi ya mungkin akan lebih banyak bertemu dengan Bapak Ibu gitu. Nah untuk, informasi yang sudah saya sampaikan di grup WA ataupun di grup di komentar, komentar Zoom ini, untuk link presensi Zoom nanti akan kami bagikan lewat grup WA, itu yang mengikuti Zoom ya. Sudah saya rekam ya siapa aja yang mengikuti. Nah, terus, ini juga nanti link presensi Zoom ini akan dipergunakan untuk, pemberian kita sertifikat yang bisa diakses
untuk oleh Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian ada link rekaman Zoom. Link rekaman Zoom ini meskipun 1 jam ya, 1 jam itu juga udah lumayan ya untuk kita dengarkan lagi. Itu nanti kita akan bagikan lagi di grup. Terus kemudian yang ketiga itu ada giveaway ya. Memang tidak kita sampaikan di awal, itu kami ada giveaway yaitu 1 buah merchandise ya. Nah, itu untuk peserta aktif dan terpilih, itu nanti saya akan serahkan ke mentornya secara langsung, yaitu Kak Dwi Nugroho, silakan dipilih. Karena tadi ada berapa ya? Ada 6 orang. Oh, ada 5 orang. Ada Kak Alfian, ada Kak Dava, ada Kak Kukuh, ada Kak Intan, sama Ibu Retno ya. Silakan Kak Dwi Nugroho dipilih untuk 1 peserta yang terpilih, yaitu peserta mungkin pertanyaannya atau silakan silakan Kak Dwi Nugroho ya dicek nanti. Nah, untuk yang keempat, informasinya ya sesuai yang tadi saya sampaikan, nanti akan ada program pendampingan mentor, yaitu paket hemat, paket 3 bulan nanti sesuai ini ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Terus kemudian ada paket tahunan itu nanti versi sangat lengkap, bahkan kita secara privasi gitu, ini bisa online, bisa offline ya. Nah, untuk range harganya itu paket hematnya 49.500. Nah, untuk programnya seperti apa nanti akan saya share di grup gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya, open cam mungkin nanti kita di sesi akhir Zoom bisa open cam semua ya. Nanti kita bisa screenshot ya. Kita bisa screenshot, kita bisa jadikan dokumentasi untuk kita. Oke, sekarang silakan Kak Dwi Nugroho dipilih untuk peserta yang terpilih untuk mendapatkan giveaway. Nanti setelah terpilih kita akan hubungi, terus kita akan mintain alamat, kemudian kita kirim, gitu ya. Silakan Kak Dwi. Baik, terima kasih Kak Fitri. Kalau suruh memilih kayaknya semua harus dapat merchandise ya. Tapi karena berhubung hanya 1 ya, untuk Zoom ini saya memilih Bu Retno Iswari ya untuk mendapatkan merchandise itu. Halo Bu Retno, ada? Ada, Pak. Alhamdulillah. Dapat merchandise ya Bu. Alhamdulillah banget, Pak. Nanti bisa langsung dihubungi admin untuk alamat lengkapnya nanti biar bisa dikirim. Gitu ya Bu Retno. Terima kasih, Bapak. Dan Kak Fitri juga. Baik. Baik, Ibu Endang Retno Drianti Iswari mungkin ya. Oke, ya. Ya, oke, nanti selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih, Menjadi Kak. peserta terpilih di course digital marketing kita hari ini gitu. Nah, yang belum dapat nggak perlu khawatir, nanti kita akan adakan juga tiap pekan ya, Insya Allah tiap pekan nanti kita adakan Zoom free digital marketing kah atau Zoom course Microsoft Office kah gitu, atau mungkin yang saat ini memang lagi viral untuk cari cuan gitu ya katanya. Iya, betul. Betul. Nah, kita sambil belajar pelan-pelan ya, Bapak Ibu ya, gimana sih caranya kita untuk bisa mengikuti zaman dan kita nggak perlu keluar rumah gitu ya, yang bisa lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga kita, dan kita manfaatin digital marketing. Nah, baik Bu, nanti saya izin untuk menghubungi secara privasi ya, Bu ya, Bu Retno. Iya, Bu, Mbak. Baik-baik. Oke, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, kita sudahin ya Kak Dwi Nugroho ya dan Bapak Ibu ya untuk bisa melanjutkan aktivitas lainnya di weekends ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Bapak Suryanto, Ibu Dina, terus kemudian Ibu Intan, Kak Dava, sama Ibu Retno. Boleh nggak nih open cam semua? Ya, sebentar.
Ya, kita ini ya, foto bersama ya. Oke. Oke, Masya Allah, terlihat semua ya. Baik. Yuk, yang lain yuk. Oke. Oke. Masya Allah, Ibu Retno ternyata ini ya, sangat Ya, tahu jauh pengalamannya, sepertinya semangatnya jauh lebih besar daripada saya. ngikutin zaman, Mbak. Oke, kita mulai ya. Oke, Oke. sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya, Bapak Ibu, Kakak-kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas. Terima kasih Mas Ibnu, Sama-sama. Mbak Fitri. Ya. Iya.